warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Buya selaku pimpinan Pondok Pesantren KRI Abdul Sattar Saleh, dan sama-sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren KRI Abdul Sattar Saleh, yakni Ustaz Amjad SPD. Dan sama-sama kita hormati Ustaz Al-Tazah yang belum sempat hadir pada acara kita sore hari ini. Dan saya hormati Ketua MPO beserta jajarannya, Ketua beserta jajarannya, dan Ketua Terbiatul Nisab beserta jajarannya, insyaallah dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati santri putra maupun santri putri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama kalinya, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberi kita dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar. Contohnya nikmat yang kecil, sehat walafiat. Tanpa sehat belum tentu kita bisa menghadiri acara kita sore pada hari ini. Dan contoh nikmat yang besar, iman dan Islam. Tanpa iman, tanpa Islam, entah apakah agama kita dan apakah kita sore hari ini. Firman-Nya yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak dapat kamu menghitungnya. Malaikat mampu menghitung pasir yang ada di samudra, malaikat mampu menghitung bumi yang ada di laut, dan malaikat tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan ranting-ranting yang ada di bumi ini kita jadikan penanya, dan air-air yang ada di bumi ini kita jadikan tintanya, dan daun-daun yang ada di bumi ini kita jadikan bukunya, belum tentu kita dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi ini bulat seperti telur untuk hamba-Nya makan dan tidur. Allah suka kepada hamba-Nya yang bersyukur, Allah murka kepada hamba-Nya yang kufur. Firman-Nya yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Langkah yang kedua kalinya, marilah kita mengirimkan salawat kepada junjungan alam, yakni rahmatul Islam, wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya yang berbunyi, mari kita baca bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbil zalimin wa akhrijna min baini zalimin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا Muhammad. Saya tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimahnya, langsung saja. Adapun judul ceramah saya pada sore hari ini ialah azab yang meninggalkan salat. Hadisnya yang berbunyi as-salatu imanuddin, yang artinya salat ialah tiangnya agama. Kalau kita mengerjakan salat, maka tegaklah tiangnya agama kita. Kalau kita tidak mengerjakan salat, maka robohlah agama kita. Seperti bangunan yang tidak tanpa tiang, pasti bangunan itu menjadi roboh. Begitu pula salat. Salat ini ialah bisa juga menjadi kita menjauh dari perbuatan yang keji dan mungkar. Barang siapa yang mengerjakan salat dan meninggalkan salat, karena dia disiksa, siksanya sangatlah pedih. Barang siapa yang meninggalkan salat dari waktunya karena ia disibukkan oleh harta dan bendanya, maka seperti jual dan beli aktivitas lainnya, seperti dia sibuk dengan anaknya, maka ia termasuk orang-orang yang merugikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali Allah menanyakan kepada kita hari kiamat nanti ialah salat. Barang siapa salatnya baik, sempurna dan bagus, maka ia selamat dan beruntung di akhirat nanti. Barang siapa yang mengerjakan salat asal-asalan atau buruk, maka dia menyesal dan merugi di akhirat nanti. Dengar Ustaz. Firman-Nya yang berbunyi, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, yang artinya maka celakalah orang-orang yang salat tetapi orang yang melalaikan salat. Hadis firman-Nya di atas tadi sudah menerangkan kita harus mengerjakan salat. Kenapa? Salat ini ialah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat inilah yang pertama amal kita ditanyakan oleh Allah di pada akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memeliharakan salat, maka ia memiliki cahaya. Cahaya ini untuk ia sebagai bukti ia selamat di akhirat nanti. Dan barang siapa yang tidak mau memeliharakan salat, maka ia tidak ada bukti dia di akhirat nanti. Abu Naim berkata, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka nama ia dicatat oleh Allah di depan pintu neraka, akan dimasuk ke dalamnya. Adapun siksa-siksa Allah yang orang yang tidak mengerjakan salat terbagi 15. Dalam 15 ini terbagi 3 siksa. Yang pertama, siksa di dunia. Siksa di dunia ini terbagi 5. Yang pertama, orang dicabutkan keberkahan umurnya. Umur panjang kita bisa menjadi umur pendek, umur kita menjadi pendek.
Dan yang kedua, tanda Allah dicabut, Allah dihapuskan tanda kesalahan kepada di wajahnya. Dan yang ketiga, setiap dia berdoa tidak dinaikkan oleh Allah dan tidak ditembus oleh langit. Dan yang keempat, setiap dia selama ia beramal tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak dapat berdoa orang yang soleh. Apalagi kita harus mengerjakan salat. Siksa di dunia sudah ada terjadi, apalagi di akhirat nanti. Kita sebagai santri, kita harus mengerjakan salat, meningkatkan salat. Salat ini ialah tanda agama. Dan siksa yang kedua di dalam sebelum kematian, dia mati keadaan dalam hina. Dan yang kedua, dia mati dalam keadaan kehausan. Dan yang ketiga, dia mati dalam kelaparan. Kehausannya itu seandainya kita diberikan air yang ada di laut yang ada di bumi ini, belum tentu hausnya menjadi sempurna. Apalagi siksa yang ketiga, siksa di dalam kubur. Kita sendiri nggak ada kawan kita, makanya kita harus meningkatkan salat kita. Yang pertama, tiang lahatnya menyempit, mengapit, dan tulang-tulang rusuknya berpatah-patah. Dan yang kedua, api yang menyala yang besar dan terpanggang siang dan malam. Dan yang ketiga, dililit ular yang besar. Ular itu yang bernama Syujaul Aqrab. Ular ini bertanya kepada Maik, aku adalah ular Syujaul Aqrab. Aku ialah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang yang tidak salat, untuk memukulnya. Kenapa aku memukul kalian? Kalian menyanyiakan salat subuh hingga terbitnya matahari. Aku memukul kalian bukan karena kalian menyanyiakan salat zuhur hingga salat asar. Aku memukul kamu karena kamu menyanyiakan salat asar hingga salat maghrib. Aku memukul kamu karena kamu menyanyiakan salat maghrib hingga salat isya. Aku memukul kamu karena kamu menyanyiakan salat isya sampai terbit fajar. Sekali pukulan ular ini ialah saat ia terbenam di bumi 70 zirah. Ular ini mempunyai kedua matanya dari api, kukunya panjang kukunya sepanjang perjalanan kita sehari. Ular ini Allah menyiksakan di dalam kubur bukannya satu hari, sampai di akhirat nanti. Maka daripada itu kita harus meningkatkan salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan salat kita dari tidak tahu hingga tahu. Dari yang tidak sempurna kita harus sempurna.
maka setelah ini ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang kita yang pertama kali Allah menanyakan ialah salat. Cukup di sinilah ceramah saya pada saat ini.